Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Parmuji Pramudiwiryo dan ibunya bernama Sri Suparni. Ketika lahir, Ganjar diberi nama Ganjar Sungkowo. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Tegun, Riyadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah kala itu, di mana sekarang berubah menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar disebabkan lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. Karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu dirundung kesialan dan kesusahan, Bilang memakai nama Sungkowo. Memasuki masa SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Ganjar melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bokri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade tahun 1980 ini, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Ya, ketika orang tua saya dengan 6 anak yang harus dibesarkan bersama-sama, tiba-tiba bapak saya pensiun, kita semua harus berjuang. Kita pernah jual bensin, jual barang-barang kelontong untuk sekedar bisa bertahan. Tamat SMA, Ganjar Pranowo melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI serta kegiatan pecinta alam, di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sawan, Bantul. Selama kuliah di Universitas Gadjah Mada, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 4 semester, akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar menghabiskan waktu selama 8 tahun dalam menyelesaikan kuliah. Lantaran Ganjar mengalami kendala keuangan saat kuliah di Universitas Gadjah Mada. Saya langganan minta dispensasi telat bayar SPP ke Rektor UGM. Ibu saya nangis karena tahu cerita ini, kenang Ganjar, katanya. Jadi di tengah kami kuliah ini biasa, kendala klasik, randu duit. Terus kemudian beberapa kali terhambat karena nggak bisa bayar SPP. Saya ingat betul waktu itu 4 semester. Maka saya pernah mengajar di SMA 8 Jogja, di SMA Sewon Bantul waktu itu, dan saya masih ingat dibayar sebulan 35.000. Tapi karena itu tidak bisa terbayar langsung begitu Mbak ya, kita mesti nabung kira-kira 3 bulan karena SPP saya 90.000 waktu itu. Kabar baiknya, di akhir masa studi Ganjar menjalankan semester akhir, dan saat saudara kandungnya mulai memiliki penghasilan, dia pun dibantu oleh beberapa kakaknya. Jadi, kami bersaudara itu saling tolong-menolong, hingga saya berhasil lulus meski lama, ujar Ganjar. Ganjar juga meraih gelar S2 Master di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ganjar mengaku semasa kuliah, dia memiliki hobi demonstrasi,
Ia pernah mendemo Rektor Universitas Gadjah Mada Hardja Sumantri kala itu pada periode tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedungombo. Pada tahun 1994 Ganjar bertemu dengan Siti Atikoh Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atikoh merupakan seorang anak dari tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Menariknya dari hubungan mereka berdua adalah Ganjar Pranowo memiliki latar belakang JMNA dan PDI sedangkan Atikoh memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sinadin Alam Ganjar. Sinadin lahir pada tahun 2003 dan kini sudah bersekolah di SMA 3 Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sosok yang juga lulusan Pascasarjana Ilmu Politik, kiprah Ganjar di dunia politik tidak diragukan lagi. Sejak tahun 1996, dirinya telah bergabung menjadi simpatisan PDI. Sampai akhirnya, dia mulai menjadi anggota DPR RI tahun 2004. Ganjar pun ditugaskan Komisi 4 untuk mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan pada tahun 2004. Dari sana, karirnya mulai menanjak ketika dirinya menjadi anggota DPR RI 2 kali periode, di mana dia menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria tahun 2009 sampai tahun 2013. Singkat cerita, pada tahun 2013, Ganjar dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, dia berpasangan dengan Heru Sujatmiko dan berhasil menang dengan perolehan suara 48,82%. Sukses dengan periode pertama, Ganjar kembali mencalonkan diri pada tahun 2018 berpasangan dengan Taj Yassin. Dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah, ada hal yang menyita perhatian publik saat dirinya mengeluarkan kemarahan pada petugas Dishub yang melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 27 April tahun 2014. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengamuk saat ia menyidak Jembatan Timbang di Batang, Jawa Tengah. Di depan matanya sang gubernur melihat praktik suap dari sopir truk ke petugas Jembatan Timbang. Ganjar Pranowo meradang ketika melihat langsung dan menangkap basah praktik pungli di Jembatan Timbang Subah, Batang, Jawa Tengah. Ganjar tak kuasa menahan emosi setelah melihat banyaknya uang dan amplop di meja petugas. Ia mengambil semua amplop dan menggeledah laci yang ada. Bahkan saat gubernur marah, praktik pungli terus berjalan di depan matanya. Sejumlah supir dan kenek truk yang tidak mengetahui sidak gubernur nekat menaruh uang setoran di atas meja petugas. Truk-truk yang kelebihan muatan itu diyakini Ganjar sebagai penyebab utama kerusakan jalur Pantura. Kini masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah telah selesai. Dan alhamdulillah Ganjar Pranowo kini maju sebagai salah satu baca pres yang digadang-gadang bisa meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo selama ini. Semoga saja Indonesia kelak dipimpin oleh orang yang bijaksana mempunyai track record dan rekam jejak yang baik untuk negeri yang kita cintai ini.